Kita semua, selamat hari Minggu. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada minggu pertama setelah Trinitatis tertulis di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-12. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba karena kehendak Yesus. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Kita bernyanyi. Nah, mengenai hal itu, mantan presiden Amerika Serikat yang ke-35 pernah mengatakan salah satu kata demikian dalam pidatonya. Jangan berdoa untuk hidup yang mudah, berdoalah untuk menjadi orang yang lebih kuat. Sekarang saya bacakan, jangan berdoa untuk hidup yang lebih mudah, berdoalah untuk menjadi orang yang lebih kuat. Nah, artinya Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, di dalam kehidupan mantan presiden ini, dia merasakan di dalam kehidupan yang lemah, yang dahulu dia bukanlah apa-apa, tetapi karena kuat kuasa dari Kristus, dia meminta kekuatan. Dia meminta kekuatan, bukan minta hidup yang mudah. Nah, tetapi banyak kehidupan manusia di dalam permintaan doanya, kita sering mengucapkan, mudahkanlah jalan kami Tuhan dalam segala pekerjaan, pendidikan, sekolah, bahkan lain sebagainya. Kita minta dalam kemudahan. Tetapi ada suatu perbedaan di dalam John F. Kennedy. Dia mengatakan, berdoalah untuk menjadi orang yang lebih kuat. Artinya dia meminta kekuatan dari Tuhan, dia meminta pertolongan dari Tuhan supaya dia dikuatkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema yang di dalam firman Tuhan pada saat ini, yaitu kekuatan berasal dari Allah. Kekuatan berasal dari Allah. Kita dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kitab 2 Korintus ini dituliskan oleh Rasul Paulus itu sendiri ketika di masa pelayanannya di daerah Korintus. Nah, sedikit mengenai Paulus. Paulus dahulu adalah seorang yang bernama Saulus.
di mana kerjaan daripada Saulus dia adalah seorang Yahudi yang sangat kental akan keagamaan Yahudi. Bahkan agama Yahudi orang Paulus tadi, Saulus, dia sangat membenci orang-orang yang mengenal Kristus. Tapi Tuhan memakai Paulus untuk menyebarkan firman Tuhan, memberitakan firman ke seluruh dunia sampai kepada daerah Korintus ini. Nah, sehingga kita dikasihi, sekalipun Paulus adalah orang yang hidup dalam Tuhan, dia tidak lepas daripada maut. Tadi dia katakan di dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, dia tidak lepas dari maut. Bahkan setiap problematika, setiap masalah pertentangan dan lain sebagainya, dia rasakan. Nah, kalau kita juga baca ayat yang ke-5, dia mengatakan, dia memberitakan Yesus adalah Tuhan. Tetapi dia menghadapi permasalahan bahwa lawan-lawan ini mengatakan dia memberitakan firman Tuhan untuk dirinya sendiri. Dia memberitakan firman Tuhan untuk dirinya sendiri, bukan demi kemuliaan nama Tuhan. Artinya, setiap orang yang membenci Paulus, dia mencari celah sekecil apapun itu demi menyerang Paulus, supaya Paulus berhenti memberitakan firman Tuhan. Nah, sehingga Paulus, karena dia adalah orang yang bisa, dia membela dirinya sendiri. Dia membela dirinya dengan menanggapi bahwa ada dua hal, dua pokok. Yang pertama, dia memberitakan pokok pemberitaan firman Tuhan, Yesus Kristus sebagai Tuhan. Artinya di dalam kitab-kitab yang dituliskan oleh Paulus dari kitab ke-13, kitab pastoral, salah satunya Korintus, dia menuliskan bahwasanya Yesus adalah Tuhan yang membawa hatinya, yang membawa hati manusia dari gelap menuju terang. Dari gelap menuju terang. Itulah salah satu pokok dari pemberitaan Paulus. Dan yang kedua, Paulus tidak memuliakan dirinya sendiri, tetapi dia menampilkan dirinya sebagai budak. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, berbicara tentang budak. Nah, kalau pada masa bangsa Israel terbuang kepada bangsa Mesir, mereka berstatus budak. Artinya budak itu memang tidak memiliki harga sama sekali. Dia adalah orang yang paling rendah dari orang kehidupan biasanya. Artinya dia tidak memiliki harga. Demikian juga Paulus. Dia menarik dirinya, walaupun dia memberitakan firman Tuhan, dia mengambil gambar seperti budak, tetapi tidak budak manusia, melainkan budak daripada Kristus Yesus. Itulah dua pokok yang Paulus beritakan bagi masyarakat Korintus pada masa itu. Nah, sehingga dalam status budak sekalipun, Paulus menyadari bagaimana kelamnya kehidupannya sebelum dia mengenal Kristus. Tadi saya katakan, Paulus sebelum mengenal Kristus, dia seorang yang bernama Saulus. Nah, pekerjaan Saulus ini sendiri, dia adalah seorang yang sangat keji, seorang yang sangat kejam. Nah, bahkan seorang yang bernama Stefanus, seorang pengikut Yesus, dia cari kemanapun demi membunuh si Stefanus ini. Artinya setiap orang yang mengenal Yesus Kristus, yang percaya pada Yesus Kristus, itulah pekerjaan dari Saulus untuk membantai Tuhan Kristus. Tetapi Tuhan Yesus Kristus tidak hanya memakai orang yang percaya saja untuk memberikan firman-Nya. Tidak memakai orang yang pintar saja. Tidak. Sekalipun dia penjahat, Tuhan memakainya. Saulus adalah orang yang sangat jahat bagi orang Kristen pada masa itu. Sehingga Tuhan memakai Saulus, sehingga Tuhan membutakan Saulus ketika dia berada perjalanan ke Damaskus. Nah, di situ Tuhan memakai dia, mengembalikan penglihatannya dan mengubah namanya menjadi Paulus. Yang tadinya dia adalah orang yang membantai orang Kristen, tapi sekarang kehidupannya dia yang dicari untuk dibunuh. Itulah kelamnya kehidupan Paulus. Tapi karena dia bertobat, dia kembali dari gelap. Di ayat yang tadi, dari dalam gelap akan terbit terang. Artinya di dalam kehidupan Paulus yang gelap tadinya, ada terang Kristus. Ada terang Kristus yang dimiliki. Sekecil apapun terang Kristus, jika kita pelihara, itu akan semakin berkembang. Nah, dan terang itu sendiri tidak lain adalah Yesus Kristus. Sehingga di dalam ayat yang ke-7 juga, dia mengatakan dirinya adalah bejana tanah liat. Bejana tanah liat. Tetapi bejana tanah liat itu memang tidak ada harganya. Sekali itu jatuh, habis sudah harganya. Sekali bejana tanah liat itu jatuh, habis sudah harganya. Tetapi dia mengatakan dia seperti harta di dalam bejana tanah liat. Nah, harta di dalam bejana tanah liat, memang bejana tanah liat adalah sesuatu hal yang simpel, tapi jika itu diisi harta, itu akan menjadi sangat berharga. Maka seperti ada satu peribahasa yang mengatakan, jangan nilai buku dari
covernya. Nah, demikian juga. Bukan berarti ketika Paulus dia adalah seorang yang menganggap dirinya budak, dia adalah budak betulan. Tidak. Dia adalah budak Yesus Kristus yang memiliki harta, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan yang dia punya, dia bagikan untuk orang-orang di sekitarnya. Makanya dia mengatakan, dia adalah bejana tanah liat. Harta yang dimaksud adalah kekuatan dari Yesus. Dan tanah liat yang dia maksud, bejana tanah liat, tubuh manusia yang rapuh. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, manusia jatuh dalam dosa, manusia telah kehilangan kehidupannya. Artinya, Adam yang lama sudah hilang. Gambar dan rupa Yesus sudah hilang dari kehidupan manusia. Sehingga kita hanya adalah gambaran daripada Adam, tidak gambaran daripada Sang Pencipta lagi. Itu akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah, dan juga Paulus, dia menyadari di dalam tubuhnya yang rapuh itu, dia memberitakan firman tidak dengan kekuatannya, tidak dengan kelebihannya, tidak dengan apa yang dia punya, tetapi dia mengandalkan kuat kuasa daripada Kristus Yesus. Dia mengandalkan kekuatan daripada Allah. Makanya sesuai dengan tema firman Tuhan tadi, kekuatan yang berasal dari Allah. Tetapi bukan ketika dia mengandalkan kekuatan dari Allah, dia bebas dari setiap belenggu, bebas dari setiap hambatan, tidak, bebas dari setiap maut, tidak. Melainkan ketika dia benar-benar menyerahkan dirinya kepada Tuhan, semakin banyak cobaan, semakin banyak pencobaan yang dia hadapi. Di ayat yang ke-8 dikatakan, dan 9, Paulus mengatakan mereka ditindas, mereka habis akal, mereka putus asa, mereka dianiaya, bahkan mereka dihempaskan. Tetapi karena kuasa Tuhan, ketika mereka tadi ditindas, mereka tidak terjepit. Ketika mereka habis akal, mereka tidak putus asa. Ketika mereka dianiaya, mereka tidak ditinggalkan sendirian. Dan ketika mereka dihempaskan, tapi mereka tidak binasa. Itu karena mereka senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh mereka. Sekalipun mau mengejar-ngejar mereka, mereka tetap giat, mereka tetap taat di dalam memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita berbicara tentang kekuatan yang berasal dari Allah, berarti ketika ada mengatakan kekuatan berasal dari Allah, berarti ada kekuatan yang tidak berasal dari Allah. Ada kekuatan yang tidak berasal dari Allah. Sangat banyak kekuatan yang tidak berasal dari Allah, yaitu kuasa dunia. Kuasa dunia yang berasal dari si jahat. Nah, di dalam kehidupan kekristenan sekalipun, hal inilah, kuasa dunia inilah yang sering menjadi pengurangan dan menjadi sesuatu yang dapat menghambati keimanan Kristen di dalam mempercayai Yesus Kristus. Ini yang menjadi permasalahan, sehingga keimanan Kristen semakin lama sedikit semakin menipis ketika menggunakan kuasa dunia. Contoh kecilnya, ketika kita adalah seorang manusia, kita menginginkan harta yang lebih dari yang kita punya. Kita menginginkan harta yang banyak seperti yang orang lain punya. Tapi ketika kita adalah seorang yang pemalas yang tidak ingin bekerja, apakah itu tidak mungkin? Apakah itu mungkin? Tidak. Hal yang simpelnya dalam meraih hal tersebut yaitu menggunakan kuasa dunia. Dengan contoh kecil yang menggunakan kuasa dunia, dengan meminta cara kepada orang-orang yang pintar, bagaimana cara mendatangkannya. Nah, sehingga ketika dia sudah mendapatkan suatu proses atau suatu cara yang mudah tadi dari seseorang yang sosok katanya pintar tadi, dia melakukannya. Sehingga dalam hal yang instan dia menjadi kaya. Dia menjadi kaya menggunakan atau membuat perjanjian kepada penguasa dunia agar tanahnya berhasil, agar setiap pekerjaannya berguna, ternaknya boleh berkembang dan sukses di dalam pekerjaannya. Kecil yang lainnya, mungkin kita pernah kehilangan barang yang tidak sedikit atau harta. Nah, karena putus asa, kita berpikir, apa mungkin aku harus datang ke orang yang pintar untuk mencari siapa pelakunya? Ya? Sangat sering terjadi di tengah-tengah kehidupan orang Kristen. Ketika kita kehilangan harta, kita mencari tahu apa mungkin. Nah, hal inilah ketika kita menggunakan kuasa tersebut, kita menjadi kecenderungan. Ketika kita merasakan pertama, wah berhasil, pasti kita melakukan kedua. Ketika kedua pun berhasil, ketiga, keempat sampai seterusnya pasti akan kita laksanakan. Nah, sehingga ada rasa kecenderungan. Makanya dalam hal ini, kecenderungan memakai kuasa dunia itu sama seperti penggunaan narkoba.
Sama seperti pengguna narkoba, artinya sekali memakai dia akan menjadi kecanduan. Wah, sangat enak. Dia akan menggunakan lagi. Bahkan ketika dia putus sekalipun, dia akan mencari cara instan bagaimanapun caranya supaya memuaskan hasratnya, memuaskan nafsu daripada keduniawian. Makanya tak kalah juga, sehingga demikian juga dosa selalu menawarkan yang namanya kenikmatan, selalu menawarkan yang namanya kemewahan dan berbagai macam yang enak. Ketika kita melakukan dosa, kita pasti akan menawarkan yang enak. Contoh kecil, ketika kita mencuri, secara instan kita memiliki harta yang banyak. Ketika kita berbohong untuk menutupi kesalahan, pasti kita akan mengulanginya. Wah, ternyata salah saya tertutupi ketika saya berbohong sekali, dua kali, dan akan seterusnya. Ada kecenderungan dosa menawarkan selalu yang enak. Tidak pernah namanya dosa menawarkan yang ketidaknikmatan, tidak pernah. Tapi boleh kita pikirkan apa konsekuensi daripada dosa tadi? Apa dosa ialah Roma 6 ayat 23. Kita dikasihi oleh Allah. Tak kalah pertolongan dari Tuhan sering kita salah pahami. Kekuatan daripada Tuhan sering kita pahami oleh manusia. Maunya apa yang kita minta, itu yang kita terima. Apa yang kita doakan, itu yang kita dapatkan. Nah, melalui kata-kata tersebut tadi, saya memiliki satu ilustrasi mengenai pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Di suatu negara, ada salah seorang yang sangat-sangat bertaat agama, yang sangat-sangat mengenal Yesus. Bahkan dalam peribadatan dia tidak bolong. Dia rajin berdoa. Nah, tetapi dalam satu momen, dalam satu peristiwa, daerahnya tersebut mengalami bencana banjir, mengalami bencana kebanjiran yang sangat luar biasa. Nah, di hari yang pertama, banjir itu sudah sampai kepada lututnya. Dia terus berdoa, Tuhan, aku sangat mengenal Engkau, aku sangat mengasihi Engkau. Oleh karena itu tolong hentikan banjir ini. Nah, suatu momen datanglah tim SAR atau seseorang yang menolong dia. Mari Bapak, banjir sudah selutut, kita kembali mengungsi. Tidak, Tuhan pasti menolongku, katanya. Saya berdoa pada Tuhan, Tuhan pasti menolong. Dia ditinggalkan oleh seseorang tadi. Lalu yang kedua, banjir semakin sampai ke dadanya. Dia telah berdoa, Tuhan tolonglah hamba-Mu ini, katanya. Nah, lalu datanglah tim SAR tadi atau seseorang menggunakan perahu sampan. Hai Bapak, marilah naik ke sampan ini. Banjir sudah sampai kepada dadamu. Kiranya supaya kita dapat mengungsi dan kau akan selamat. Lalu dia menjawab, tidak, Tuhan pasti akan menolong saya. Saya yakin Tuhan adalah orang yang mendengarkan setiap permintaan anaknya. Tuhan pasti menolong. Ditinggalkan. Lalu sampailah banjir itu sampai kepada atap rumahnya, dia naik ke atap rumahnya. Karena masih ada kekurangan, datanglah seseorang lagi menggunakan helikopternya. Hai Bapak, Bu, banjir sudah sampai ke atap rumahmu. Tidakkah engkau ingin bersama dengan kami untuk mengungsi? Tidak, Tuhan pasti akan menolong saya. Saya yakin dan percaya, kata dia. Dengan gelora hati, dengan dia berdoa. Tetapi satu momen banjir itu sampai kepada dirinya sendiri dan dia meninggal. Sampai satu momen dia sampai pada surga, sampai kepada masa persidangan. Lalu dia mengatakan, Tuhan, mengapa engkau membiarkan aku meninggal oleh karena kebanjiran tersebut? Bahkan aku berdoa kepadamu meminta pertolongan. Tidakkah engkau menolong aku? Lalu Tuhan berkata, hai engkau hamba yang bodoh. Bukankah saya sudah memberikan 3 kali pertolongan kepadamu melalui seorang tadi yang berjalan kaki, seorang yang menggunakan sampah, dan seorang yang menggunakan helikopter tadi? Tidakkah itu pertolongan dari saya? Lalu dengan rasa penyesalan, dia menyesal. Nah, kita dikasih demikian. Sering kita sangat salah memahami bagaimana pertolongan Tuhan. Ketika Tuhan sudah menolong kita dengan caranya, kita menganggap itu bukanlah pertolongan Tuhan. Maunya apa yang kita pikirkan, begitulah Tuhan menolong kita. Apa yang kita mau, begitulah Tuhan turuti. Tidak, makanya sering manusia jatuh ke dalam dosa. Makanya sering manusia berpikir menciptakan Tuhannya sendiri. Maunya dia yang mengatur Tuhan. Tuhan, aku mau mobil, sekiranya Tuhan berikan. Tuhan beri. Tuhan, aku dalam bentar lagi ujian. Mari Tuhan berikan kepintaran. Dia tidak belajar, maunya Tuhan berikan kepintaran. Tidak. Artinya ada keseimbangan. 50% kita berdoa dan juga kita bekerja, merelaboran. Itulah yang Tuhan inginkan kita berdoa,
hendaklah kita juga berproses dalam setiap usaha kita, meminta kekuatan yang berasal dari Allah. Oleh karena itu jangan pernah kita salah bagaimana pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu selalu tepat waktu dengan cara Tuhan itu sendiri, bukan dengan cara apa yang kita pikirkan. Kita dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Paulus mengatakan dalam salah satu tulisannya, hidup kita yang sekarang ini bukanlah lagi milik kita. Ketika Tuhan Yesus telah mati disalibkan, dosa kita telah ditebus. Oleh karena itu, hidup kita ini bukanlah milik kita, melainkan itu adalah milik Kristus, milik Yesus Kristus. Sehingga dalam suka dan duka, hendaklah kita menggunakan kekuatan yang daripada Allah. Di setiap kesusahan kita, hendaklah kita meminta pertolongan dari Tuhan melalui doa-doa kita. Kekuatan yang berasal dari Allah ini halnya sama seperti bulan purnama. Kenapa demikian? Ketika matahari pada siang hari bersinar, bulan itu menyerap sinar matahari supaya ada kekuatan untuk menyinari malam. Nah, demikian juga hendaklah hidup kita juga memiliki kuat dan kuasa daripada Tuhan, memiliki kehendak yang bergantung dari Allah. Dan ketika kita adalah seorang yang kuat di dalam Tuhan, hendaklah juga kita dapat menopang teman kita yang lemah, supaya sama-sama kuat di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita bernyanyi.